Wow, 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 aku dapat PR dalam waktu 4 bulan, percaya gak? Percaya. Kau tahu PR itu apa? PR itu permanent residence di Singapura, dimana kalau orang dapat PR di Singapura ada beberapa benefit ya. Nanti kita bahas di belakang-belakangan lah, jadi tonton sampai akhir gitu ya. Dan jadi pokoknya hari ini aku mau sharing, mungkin bisa membantu, mungkin tidak, saya juga nggak tahu ya. Tapi ini pengalaman aku apply PR dan bisa dapat PR dalam waktu hanya 4 bulan. Ini sangat cepat ya menurut aku ya. Soalnya aku dengar banyak orang, teman-teman aku di kantor yang apply PR di Singapura juga kayak susah banget. Gak tahu aku melakukan sesuatu yang betul atau salah. Aku cuma sekedar sharing. Aku juga beneran gak tahu mereka cara milih orang yang dapat PR atau enggak kayak gimana. Tapi aku jelasin apa hal-hal yang aku lakukan. Mungkin membantu, mungkin tidak. Jadi aku nggak tahu. Tapi kalau membantu, you're welcome. Tolong subscribe. Oke? Kita ada plan untuk mencapai 1000 subscriber sebelum awal tahun depan. Ayo, bisa ya? Koko juga sekarang lagi proses untuk mengejar PR dan sampai sekarang masih belum dapat, masih menunggu Di Australia. di Australia. Nah, Menunggu untuk invitation. bukan aku mau sombong atau apapun. Kalau aku dapat PR dalam 4 bulan itu cuman faktanya ya, aku dapat PR dalam 4 bulan, bukan mau menyombong. Dan ini cuman hanya sekedar sharing kalau mungkin ada suatu hal yang aku lakukan yang betul atau salah. Semoga apapun yang aku sharing di sini bisa bermanfaat. Oke, nama saya Raymond Harrison. Saya perantau pertama di sini di episode ini. Saya telah tinggal di Singapura selama 10 tahun ke belakang. Dan sekarang saya kerja sebagai AI engineer. Oke, aku adalah perantau nomor 2. Nama aku adalah William Harrison. Aku adalah sebuah business development manager di Australia sudah lebih dari 10 tahun. Ayo kita grab kopi kalian masing-masing. Kita hari ini ngobrol santai tentang pengalaman aku mendapatkan PR. Jadi sebagai background konteks, mungkin aku sedikit lebih gampang untuk mendapatkan PR ya, karena memang dari umur 15 aku udah sekolah di Singapura. Aku udah sekolah di Singapura dengan beasiswa juga, di mana pemerintah Singapura membiayai aku untuk sekolah SMP dan SMA di Singapura dan juga kuliah pada akhirnya gitu ya. Ini karena mungkin pemerintah Singapura udah mengeluarkan uang yang banyak untuk aku. Masa iya aku mau dilepas aja balik ke Indonesia? Mungkin mereka mau coba bikin aku stay. Tapi pengalaman beasiswa sama dengan dapat PR gampang ini tidak selalu betul juga ya. Soalnya aku tahu beberapa orang yang aku lihat di sosial media juga, mereka memang mendapatkan paket beasiswa yang sama, tapi mereka nggak dapat PR juga. Nggak tahu kenapa. Jadi di sini mungkin aku sekedar cerita apa aja yang aku lakukan untuk mengapply PR. Jadi singkat cerita, dulu waktu aku beres JC, sebenarnya JC itu SMA, aku beres SMA di Singapura, MUI itu Ministry of Education, kayak pemerintah bagian edukasi di Singapuranya lah gitu. Mereka datang ke anak-anak beasiswa kita ngomong, oh siapa yang mau PR, kita bisa bantu, mungkin semacam begitu. Oh, yang cewek-cewek ngomong aku mau PR gitu. Yang cowok-cowok mikir dulu deh. Kenapa mikir dulu deh? Soalnya cowok-cowok kalau pada beres SMA kita ambil PR, kita harus yang namanya NS, National Service, di mana National Service ini kita harus wajib militer. Bentar. Siapa yang ngomong pengen PR? MUI. Ngomong langsung ke kamu gitu? Ya secara verbal, bukan secara letter ya. Soalnya kalau kalian dapat letter offer PR, kalian dikasih PR on a silver platter gini, kalian mau PR nggak nih? Secara formal aku ada dokumen, tolong apply PR. Dan kalian reject, teto, itu kalian udah susah banget bakal dapat PR di kedepannya katanya. Soalnya banyak dengar cerita orang yang ditawarkan PR dan mereka reject. Mereka kalau mau apply PR lagi jadi susah banget. Soalnya pemerintah udah pernah kasih kesempatan, kalian tolak. Pemerintah kayak, kalian udah nolak waktu dulu aku mau, sekarang kamu yang mau gitu. Jadi prioritasnya dikebelakangkan gitu. Itu sekedar rumor-rumor juga. Oke, balik lagi ke cerita aku SMA. Mereka bilang, MUI bilang yang ngasih kita beasiswa, kalian kalau mau PR misalnya kita bisa bantu. Tapi kalau cowok-cowok mau PR harus national service, harus wajib militer selama 2 tahun. Kita waktu itu dipakai untuk latihan militer dan menjadi anggota personil militer di Singapura. Dan menurut senior-senior aku dulu, jangan ambil. Soalnya ada cara untuk mendapatkan PR tanpa harus wajib militer. Gimana caranya? Kerja dulu. Kalau kamu udah mulai kerja dan kamu apply PR,
Masa iya harus 2 tahun pemerintah Singapura culik kamu 2 tahun masukin military gitu. Ya company-nya nggak seneng juga lah. Kita udah mulai kerja gitu kan. Kalau kita baru lulus SMA kan tanggungan masih lebih kecil ya. Masih fit juga badannya gitu, masih bisa lari 20 km kali, nggak tahu lah militer ngapain lah. Jadi tips yang didapatkan dari senior kita ini itu mulai kerja dulu. Jadi aku dengarkan tips dari senior ini dan beres kuliah aku apply kerja kan. Apply kerja tidak gampang, terutama kalau kalian foreigner ya. Kalau kalian tidak ada status PR, apply kerja itu susah banget. Aku udah pernah cerita gimana susahnya apply kerja di sini. Ya mungkin di episode perjuangan aku hidup di Singapura selama ini. Silahkan dicek kalau mau. Tapi begitu kamu dapat kerja, usahakan mungkin pekerjaan kalian adalah pekerjaan yang memang dicari di Singapura, yang memang Singapura mau perkembangkan. Dimana aku kerja sebagai AI engineer dan Singapura sekarang lagi nge-push AI banget ya. Jadi kalau kalian bisa terlihat ada pengen kontribusi kepada Singapura dan bisa berkontribusi kepada Singapura, dan kalian bisa menunjukkan kalau kalian intensi untuk menetap di Singapura dalam jangka yang lama. Nanti cara-caranya bagaimana untuk menunjukkan ini saya bakal kasih tahu. Ini kesempatan untuk kalian bisa dapat PR lebih besar. Oke, jadi aku apply, aku mulai kerja. Aku mulai kerja, gak langsung apply. Aku kerja 6 bulan dulu. Kenapa 6 bulan aku kerja? Soalnya dalam 6 bulan ini setiap bulan aku dapat payslip. Aku dapat gaji aku dalam kertas ya setiap bulan. Dan salah satu kriteria untuk apply PR itu untuk mencantumkan payslip kalian dalam 6 bulan terakhir. Optional sih, kalau kalian gak mau cantumkan ya silahkan. Tapi kalau kita cantumkan, chances of getting PR-nya mungkin lebih tinggi. Emang kamu di Integris sudah berapa lama? Aku kerja udah 6 bulan. Maksudnya di Integris baru 6 bulan. Sekarang sekarang udah 1,5 tahun aku kerja di sini. Dan ada banyak dokumen yang kalian harus siapkan sebelum kalian apply PR ya, dimana including 6-month payslip, akte kelahiran dan akte kelahiran yang ditranslate, certificate of employment kayak nunjukin kalau kalian benar-benar kerja, kartu keluarga kalian, aku juga cantumin kartu keluarga, dan kartu keluarga yang ditranslate. Aku kalau nggak salah nyari translator tersumpah di Indonesia, lumayan murah gitu ya. Terus employment pass kalian, fotokopi paspor kalian, pas foto, paspor, transkrip itu apa, rapot-rapot dari kuliah, dari sekolah. Dan di transkrip ini kalian bisa nunjukin kalau kalian dari dulu banyak ekstrakurikuler gitu ya, dimana ekstrakurikuler ini menunjukkan kalau kalian banyak berkontribusi. Bukan hanya kalian sekolah, cuman hanya sekedar sekolah, tapi misalnya kalian ikut olimpiade matematika gitu ya. Itu kan kayak, wah orang ini menunjukkan kalau kita bisa berkontribusi, bisa ada rencana untuk stay di Singapura secara jangka waktu yang panjang. Kalian juga bakal dimintain KTP dan paspor keluarga kalian, koko, dede, mama, papa, dan lain-lain. Siapkan itu semua. Ditanya juga keluarga kalian kerjaannya apa aja, udah berapa lama, gajinya berapa, dan ditanyakan juga achievement kalian ada apa aja gitu. Dan achievement ini kayaknya juga lumayan penting, bisa menunjukkan kalau kalian bisa berkontribusi kepada Singapura atau enggak. Kalau achievementnya saya pernah kerja di McDonald kan nggak terlalu menarik seperti saya pernah berkontribusi, sekarang saya AI engineer pertama di GSK, di manufacturing plant vaksin aku gitu. Itu yang aku tulis gitu. Jadi aku bisa menunjukkan kalau aku bisa berkontribusi kepada manufacturing line vaksin, pabrik vaksin di Singapura dengan cara mengimplementasikan AI. Aku jelasin juga gimana. Aku jelasin juga aku dari dulu beasiswa supaya kesempatannya bisa lebih tinggi gitu ya. Dan kalian harus nyantumin salah satunya sertifikat yang kalian punya. Wah, aku di sini sertifikat apapun aku cantumin gitu. Pernah menang lomba nyanyi juga aku cantumin gitu. Aku cantumin semua, lihat aku ada sertifikat apa aja di sini. Risk management certificate, pernah ikut kelas risk management, ada sertifikat cantumin gitu. Tapi ya banyak sertifikat ikut kelas. Terus ada sertifikat apa lagi ya? Banyak juga sertifikat yang menarik ya. Coba aku share screen ya. Coco Will is laughing, everyone can hear you. Oke, jadi ini sertifikat yang aku cantumin di PR application aku. Kita lihat ada apa aja. Oh, aku kasih lihat. Aku pernah dapat di JC. Aku ada 5 distinction di A-level, artinya dapat A 5 biji di A-level. Wah, keren kan? Udah gitu, certificate of participation apa ini? Workshop oral skills presentation. Aku juga cantumin gitu. Segala juga aku cantumin. Aku dapat surat beasiswa gitu. Aku cantumin juga. Aku pernah ikut olimpiade matematika, walaupun cuma certificate of credit.
kredit gitu ya. Certificate of Accomplishment apa ini? Apa sih kredit? English Language Bridging Course for Scholars gitu, cuman ikut kelas bahasa Inggris dapat sertifikat, cantumin, kasih lihat aja aku punya banyak second runner up ini kompetisi di sekolah dulu. Emang kamu sertifikat taruh di mana? Kamu juga banyak sertifikat, kamu nggak tahu hilang semua kali di ini. Ya aku kumpulin, aku gali-gali gitu. Aku gali-gali dokumen lama buat nyariin apa aja. Sertifikat apa ini? Master Raymond Harrison Certificate of Appreciation. Wah, terdengar keren. Padahal apa ini? Cuman member doang. Kenapa kamu tulisnya master? Ya enggak, ini sertifikat dari sekolah namanya Master Raymond Harrison. Dan gitu Certificate of Appreciation. Oh, appreciation ini terdengar bagus ya, terdengar seperti aku banyak berkontribusi, dan aku memang berkontribusi, menunjukkan kalau aku berkontribusi kepada sekolah, artinya aku bisa berkontribusi kepada Singapura. Graduation Itu certificate. Master Raymond Harrison cuma buat lucu-lucuan doang. Enggak, itu beneran memang dari sekolahnya tulisannya Master Raymond Harrison. Certificate of Participation Olimpiade lagi, participation apa? Alpha Program. Oh, ini aku menang juara 1 dulu, tapi dapatnya participation juga, tapi ya udah terserah. School Graduation Certificate. Aku dapat apa? Ini aku kerja di JSK, aku dapat kayak penghargaan dari manajer aku aja ya. Cuman dia mau mengapresiasikan aku presentasi di Raymond Aman to take a moment to express. Dia ngepost ini kayak semacam LinkedIn internal kerja gitu. Aku screenshot, aku cantumin gitu. Apa? Cuman ngomong ini dari manajer aku, ngomong dia apresiasi karena aku udah presentasi tentang AI powered leak detection system. Oh, presentasinya sangat informatif. Nunjukin remarkable capability and potential of the system. Wah, jadi terdengar kayak wah, Raymond bisa berkontribusi, bahkan dapat Global Recognition Award. Apa ini? Terdengar sangat keren nggak? Padahal ya cuman Recognition Award doang. Nggak tahu lah, tapi tulisannya global ya. Terdengar keren, aku cantumin gitu ya. Segala cantumin lah. Successful completion of risk management course, cantumin. Ini yang penting, ini lumayan penting nih kayaknya. Aku dapat sertifikat dari SMA aku for significant contribution to the college community. Nah, ini kayaknya ini sangat berpengaruh. Pokoknya sertifikat apapun yang kalian punya, ya pokoknya sertifikat apapun yang kalian punya ya, yang bisa menunjukkan kalau kalian bisa berkontribusi kepada Singapura, kalian memiliki penghargaan apapun, aku cantumin aja. Nggak tahu ini tindakan yang betul atau salah. Mungkin di mata aku ini betul, soalnya bisa menunjukkan kalau aku banyak achievement dan aku banyak kontribusi kepada Singapura. Tapi di sisi lain mungkin orang bisa juga ngomong kalau kalian sertifikatnya kebanyakan dan mereka buka satu-satu, ini nggak penting sertifikatnya, mereka bisa skip dan mereka belum lihat sertifikat yang actually matters gitu kali ya. Jadi ini bisa jadi double edged sword. Mungkin tergantung juga orang yang ngecek kamu orang kayak gimana, but it worked for me gitu ya. Hey, jangan skip dulu video ini. Percaya nggak kalian kalau aku bisa bikin kartu ini melayang ya? Kalau aku bisa, kalian harus janji subscribe ke channel-channel kami dan tonton video kami yang lainnya ya. Ayo kita lihat. Hey, melayang beneran ini. Sesuai janji.